saya, Saus Tompul, etos master dan motivator nasional. Saya sambut sahabatku semua dengan tertawa tanpa alasan. Sebab kita ingin berbagi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mendukung kinerja dan cara berpikir sahabatku semua, yaitu ada 10 manfaat tertawa. Ada 2 orang peneliti, yaitu Dr. Lieberg dan juga Stanley Tan dari Loma Linda University, California. Ditambah dengan peneliti yang lain, ada 10 manfaat tertawa. Yang pertama disebut namanya meningkatkan sel T. Yang kedua adalah mencairkan suasana. Yang ketiga adalah energizing class. Yang keempat adalah mengurangi hormon stres. Yang kelima adalah melatih otot perut. Yang keenam adalah meningkatkan fungsi jantung. Yang ketujuh adalah membantu pelepasan hormon endorfin. Yang kedelapan adalah membantu penyembuhan diabetes. Yang kesembilan adalah baik untuk calon ibu dan anak untuk meningkatkan pertumbuhan janin. Yang ke-10 adalah memperlambat pikun. Sahabatku semua, fungsi yang pertama adalah meningkatkan sel T. Kita tahu di dalam tubuh kita ini ada sel yang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk menghalau atau untuk mengenali penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, namanya sel T. Sel T ini bisa meningkat dalam tubuh kita atau bisa pergerakannya lebih cepat kalau kita rangsang dengan tertawa. Jadi orang-orang yang tertawa pasti kekebalan dalam tubuhnya lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang jarang tertawa. Oleh karena itu, mulai sekarang mudahlah tertawa sahabat-sahabatku. Yang terakhir ada penelitian dari Rumah Sakit Universitas Charité dari Berlin. Dilakukan penelitian yang positif COVID-19 kepada 18 orang. Kemudian dari 18 itu 15 orang memiliki daya tahan yang tinggi. Ternyata diteliti adalah karena mereka memiliki sel T yang tinggi. Oleh karena itu sahabatku semua, tidak perlu takut menghadapi COVID-19. Yang penting kita gembira dan juga menjaga jarak dan juga ikuti aturan pemerintah. Harus sering-sering ketawa. Nggak usah takut dibilang begini. Yang tahu kita begini atau begini kan kita kan. Yang penting jangan di pasar supaya jangan terganggu lingkungan. Tapi kalau di rumah, sekarang stay at home itu banyaklah tertawa di rumah. Bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan di akhir supaya kita tertawa. Yang kedua adalah mencairkan suasana. Boleh saja buktikan kalau ada pertemuan misalnya dingin, kaku, ide orang nggak muncul. Tapi coba di pertemuan yang kaku itu ada satu orang muncul melakukan lelucon, langsung semua terbahak-bahak, maka suasana akan cair. Termasuk juga di rumah, bapak dan ibu, ayah dan ibu anak-anak, cairkanlah suasana. Seringlah tertawa bersama anak di rumah, terlebih anak-anak yang sedang belajar di rumah, perlu mereka dikasih relaksasi dengan tertawa. Suami istri juga seringlah tertawa. Ayah ibu juga dengan anak seringlah tertawa. Nah, yang ketiga adalah saya sudah sejak 2003 menjadi motivator nasional keliling Indonesia, mengubarkan 8 etos kerja. Biasanya kami membuat namanya latihan tertawa tanpa alasan. Misalnya habis isoma, istirahat sholat makan siang, peserta biasanya turun semangatnya, maka kita minta mereka tertawa tanpa alasan supaya jantungnya nanti bekerja, oksigen naik ke atas, maka wajahnya dia pun menjadi cerah dan juga bisa konsentrasi mengikuti materi. Jadi yang ketiga tadi namanya energizing class. Bagaimana kita membuat berenergi kelas. Jadi sahabat-sahabat yang menjadi sering
narasumber atau guru seringlah buat namanya energizing class. Ketika mengajar 20 menit buat yel-yel, itu juga namanya energizing class atau ketawa tanpa alasan. Sebab kalau orang ketawa karena alasan itu biasa. Kalau tertawa tanpa alasan luar biasa. Karena nggak mungkin kita cari pelawak kan, bisa kita juga menciptakan, kita sendiri pun bisa tertawa. Nah kemudian yang keempat adalah mengurangi hormon stres. Biasanya kan stres itu karena ada masalah, dipikirkan terus, jadi tegang atau banyak beban pekerjaan, maka hormon-hormon yang negatif atau misalnya hormon kortisol membuat kaku. Coba sahabatku tertawa nanti menjadi ringan. Kenapa? Otot saraf juga jadi lentur atau jadi rileks. Silakan latihan nanti kalau Anda tegang. Kasih waktu ketawa tanpa alasan, percayalah Anda menjadi rileks. Jadi mengurangi hormon stres yaitu tadi kortisol. Nah yang keempat adalah melatih otot perut. Biasanya kalau kita ketawa, perut kita biasanya ikut kontraksi atau ikut bergerak. Jadi sahabatku kalau ingin ya perutnya itu menjadi kencang, sering-seringlah ketawa. Coba kalau Anda tertawa, pegang di sini, pasti ototnya kaku. Juga orang yang suka nyanyi, silakan Anda tertawa karena itu juga mengembangkan namanya napas diafragma. Mengembang dia napasnya di sini dan juga bisa digunakan untuk bernyanyi. Selanjutnya adalah fungsi tertawa adalah fungsi untuk memfungsikan jantung supaya bekerja. Misalnya, sahabat-sahabat yang jarang keluar untuk olahraga, Anda boleh latihan kardio. Kenapa? Ketawa itu juga melatih jantung supaya berdebar-debar, oksigen juga naik ke atas, dan juga itu membakar kalori juga. Ya, sahabatku semua, silakan buktikan. Kalau Anda tidak olahraga di luar, silakan Anda ketawa tanpa alasan. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk meningkatkan pelepasan hormon endorfin. Sahabatku semua, di dalam tubuh kita ini ada hormon yang baik, yang tadi kortisol, tapi ada hormon yang baik sebagai penyembuh alami. Misalnya kalau kita kesakitan, kalau kita gembira, kesakitannya berkurang, disebut namanya hormon endorfin. Atau yang kedua, kalau teman-teman bekerja satu hari yang memerlukan berdiri, kalau Anda mengeluh, maka tulang Anda akan pegal. Tapi kalau Anda gembira, pasti otot Anda akan kuat. Kenapa? Karena keluar namanya hormon endorfin, yaitu hormon penahan rasa sakit secara alamiah. Maka sahabatku semua, tetaplah gembira melakukan pekerjaanmu supaya engkau dari pagi sampai sore tetap juga ceria, tetap juga tangguh, pulang juga ke rumah nyaman perasaannya. Berarti fungsi yang saya katakan tadi adalah meningkatkan pelepasan hormon endorfin, hormon pengobat alami. Kemudian juga adalah menyembuhkan diabetes. Misalnya Anda, sahabatku yang ada penyakit diabetes atau diabetes, Anda coba sering ketawa, pasti membantu pengobatan. Oleh karena itu, orang diabetes itu sering juga lah ketawa. Nah yang kesembilan adalah baik juga untuk kaum ibu. Untuk apa? Supaya dia semangatnya bangkit, dia rileks, dan juga janin yang alam kandungannya bagus pertumbuhannya. Sahabat suami, kalau istri hamil, buatlah sering dia tertawa. Kemudian buat dia gembira supaya kuat menghadapi yang akan datang, yaitu bayi yang kita sangat tunggu-tunggu, dan juga supaya fisikis ibunya dan juga anaknya bagus. Kenapa? Membangun karakter sebenarnya bukan ketika lahir saja. Ketika di kandungan juga, kita juga harus sudah bangun karakter janin atau anak bayi kita. Yang terakhir adalah, boleh perhatikan, orang-orang yang suka marah, orang-orang yang tegang, cenderung cepat pikun. Kenapa? Di otaknya dia tidak terproduksi namanya hormon dopamin. Otak kita ini membutuhkan namanya hormon dopamin. Oleh karena itu, bisa kita produksi hormon dopamin untuk kebutuhan otak kalau kita ketawa dan juga kita antusias. Sahabat semua,
Anda sudah mendengar ada 10 manfaat tertawa. Ingat, tertawa itu gratis, tetapi manfaatnya luar biasa. Asal sahabatku jangan tertawa di muka umum yang belum tahu manfaat tertawa. Tapi kalau di rumah atau sudah ada komunitas, silakan Anda ketika ketemu langsung ketawa, tunjuklah dia. Sahabatku pasti pernah dengar di India, di Indonesia juga ada namanya terapi ketawa. Begitu ketemu langsung tertawa tanpa alasan. Sahabatku semua, bagaimana cara melatih tertawa? Ada 2 namanya sumber tertawa. Ada dari luar, ada dari kita. Kalau dari luar misalnya ada cerita, ada lawak, ada stand up of comedy, nah tidak selalu ada. Nah oleh karena itu, bagaimana kita melatih tertawa yang kita buat sendiri? Caranya begini, mari kita praktekkan di rumah masing-masing. 3 kali, ho ho ho, hi hi hi, ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi, ha ha ha. Jadi ho ho ho, hi hi hi, ha ha ha. Jadi nanti kalau ada 2 orang di rumah, 3 orang, silakan lakukan, otomatis pasti tertawa. Mari kita lakukan. Ho ho ho, hi hi hi, ha ha ha. Ho ho ho, hi hi hi, ha ha ha. Ho ho ho, hi hi hi. Jadi kalau Anda misalnya di perusahaan, boleh Anda lakukan siang hari. 3 caranya. Yang pertama, ho ho ho, hi hi hi, ha ha ha, saling menunjuk. Yang kedua, ho ho ho, hihihi, haha. Pada yang ketiga nanti salam-salaman. Nah yang ketiga adalah untuk yang sejenis. Ho ho ho, hihihi, hahaha. Pada saat yang ketiga nanti saling pelukan, tepuk pundaknya. Oke sahabatku semua, seperti ini nggak masuk di akal, tapi itulah realitasnya karena ini adalah hasil penelitian. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, tetaplah optimis, tetap positif, tetap semangat, dan juga tetap gembira, ketawa tanpa alasan. Nggak usah takut dibilang orang begini kalau ketawa sendiri. Yang tahu kita begini atau begini adalah kita sendiri. Sahabatku semua, itulah yang bisa saya bagikan kepada sahabatku. Saya percaya materi ini atau sharing ini pasti bermanfaat bagi sahabatku dan juga bagi saudara-saudara. Mari kita berdoa, COVID-19 segera lenyap dari Indonesia dan juga dunia. Kita bisa kembali beraktivitas dengan penuh semangat. Nah, bila bermanfaat materi ini atau sharing ini kepada sahabatku, silakan like, silakan komen, dan juga subscribe, dan juga bagikanlah kepada sahabat kita yang lain. Kita percaya ini juga bermanfaat kepada beliau-beliau yang luar biasa. Salam etos, bigger, higher, better, good. Semangat, semangat, semangat!